Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin, masih dalam rukun dan syarat dari sebuah akad jual beli. Yang sebelumnya muallif berkata, wala yajuzu bai'u ma laysa bimamlukin illa, yang sekarang illa biizni malikihi. Tafadhal ya Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala illa biizni malikihi, kecuali dengan izin pemiliknya. Fayajuzu liman adina lahu malik al-malikil mal fi bai'i hadal mali ay yabi'ahu, lima thabata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu a'ta Urwah al-Bariqi dinara liyastariya bihi shat fashtara bihi shataini wa ba'a ihdahuma bidinarin wa ja'a bishatin wa dinarin. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barakallahu laka fi safqati yaminik. Fahadha al-hadithu sarihun fi anna ash-shakhsa idha tasarrafa fi مال إنسان بإذنه ببيع أو شراء لم أن تصرفه صحيح، كما أنه صريح في أن الإنسان إذا تصرف في مال غيره بغير إذنه ببيع أو نحوه ثم أجاز ذلك المالك أن تصرفه صحيح. Berkata penulis kitab ini, kecuali dengan izin pemiliknya. Berkata syarih hafizahullah ta'ala, maka diperbolehkan bagi mereka yang telah mendapatkan izin dari pemilik harta untuk menjual harta yang dimiliki untuk diperjualbelikan sesuai dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala beliau memberikan kepada Urwah al-Bariqi dinaran, 1 dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka beliau membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar tersebut dan menjual salah satu dari keduanya dengan harga 1 dinar. Kemudian beliau kembali kepada Rasulullah dengan membawa seekor kambing dan 1 dinar. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah memberkahimu fi safqati yaminik. Mana transaksi? Nah, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang kau lakukan. Maka hadis ini secara jelas gamblang memberikan keterangan bahwa seseorang apabila melakukan pengelolaan terhadap harta seseorang, harta saudaranya dengan izin darinya, baik dengan menjual atau membeli, maka pengelolaannya itu sahih atau dibenarkan. Sebagaimana bahwa hadis ini memberikan penjelasan bahwa apabila seseorang melakukan pengelolaan terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain dengan tanpa izinnya, dengan menjual atau membeli, lalu kemudian dia mendapatkan izin setelah itu, maka pengelolaannya dibenarkan. Nah, Ya. Sebelumnya muallif mengatakan tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Lalu sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu kemudian beliau tambahkan illa ayyadzana malikuhu, kecuali pemiliknya mengizinkan untuk dijual belikan atau untuk dijualkan. Ini berarti dibolehkan berdasarkan hadis Nabi SAW dari Urwah bin Ja'ad al-Bariqi, di mana Nabi SAW memberi kepada Urwah 1 dinar, 4,25 gram emas, agar Urwah membelikan 1 ekor kambing kurban untuk Nabi SAW. Urwah pergi beli dan begitu harganya di masa Nabi SAW. 1 ekor kambing 1 dinar, itu harga pasar umumnya.
Sampai sekarang pun harga kambing tidak naik-naik, emas pun tidak turun-turun. 4,25 gram dapat 1 ekor kambing kurban. Tetapi Urwah mencari ke tempat keluar kota Madinah, lebih ke pinggir, sehingga beliau bisa membeli dengan 1 dinar 2 ekor kambing kurban. Ya, di sini Urwah melampaui apa yang diamanahkan Nabi. Nabi mengamanahkan, mewakilkan beli seekor dengan 1 dinar, dan memang itu harga pasaran. Tetapi dia dengan 1 dinar beli 2 ekor. Kalau ditanyakan kenapa enggak setengah aja dia beli, ya, ya, wallahu a'lam. Yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kan adalah hewan kurban. Ya, semakin banyak dari uang yang dapat itu semakin bagus. Itu yang dilakukan. Berarti perbuatannya sekarang melampaui dari apa yang dia diwakilkan, diizinkan. Kemudian 2 ini dia bawa ke Madinah. Di dalam kota Madinah ada orang yang menawar satunya dengan 1 dinar, karena memang itu harga pasar di Madinah. Dan beliau jual dengan harga 1 dinar. Ini perbuatan kedua. Tadi membeli, disuruh 1, dia beli 2. Kemudian tidak ada Nabi memerintahkan, mewakilkan untuk menjual. Sekarang dia lakukan tindakan penjualan kambing yang kedua dengan 1 dinar. Berarti keuntungannya jelas 100% di sini. Ya, 100% dia dapat keuntungannya, boleh, berarti ya boleh, tidak ada masalah. Bila itu memang harga pasar. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, ya, dia serahkan kepada Nabi 1 dinar dengan 1 ekor kambing. Ya. Maka dia tentu menjelaskan kepada Nabi SAW apa yang dia lakukan. Sehingga Rasulullah mengatakan, Barakallahu laka fi safqati malika. Semoga Allah memberkahi setiap transaksi yang engkau lakukan. Maka beliau dikenal dengan seorang yang dapat berkah doa Nabi SAW ini. Walaupun beliau ambil pasir, tanah, dia jual, sudah dapat uang. Ya, enggak perlu jual kambing, pasir aja dia jual, sudah dapat keuntungan. Seperti itu dikatakan oleh para rawi. Ya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang boleh membeli dan menjual bila dengan izin. Bila dia melakukan perbuatan hukum melebihi dari apa yang diwakilkan, yang dikuasakan kepada dia, maka ini tergantung si pemberi kuasa. Bila dia mengizinkan, transaksinya sah. Ya. Bila tidak mengizinkan, tidak sah menurut pendapat Syafi'iyah. Ini dinamakan dengan tasarruf fuduli. Artinya dia melakukan perbuatan hukum telah bertransaksi dan seterusnya melebihi dari apa yang dikuasakan. Ya, apakah ini melanggar amanah? Ini tidak melanggar amanah, tapi ini menunjukkan seorang ingin berbuat baik untuk saudaranya, untuk orang lain. Kalau bisa beli 2, kenapa tidak? Ya, kalau dia mengatakan, ya udah 1 aja, Nabi kan cuma suruh 1. Dapat kok 2, kata yang jual, enggak, 1 aja saya beli. Nah, kemudian kalau dikatakan, ini saya kembaliin lagi setengah dinarnya, 5 dirham kalau masa dahulu. Ini saya kembaliin 5 dirham. Enggak, Nabi kan suruh 1 dinar 1 kambing, bukan setengah dinar 1 kambing. Ya enggak.
Bila itu untuk kebaikan pihak yang memberi kuasa, dibolehkan oleh syariat. Ya. Tetapi bagaimana hukum transaksinya menurut Syafi'iyah tergantung kalau diizinkan. Kalau menurut para ulama yang lain, ini mazhab Hanabilah, tasarruf fuduli ini sah. Ya, bila adalah untuk kemaslahatan orang yang memberikan amanah atau memberikan kuasa. Ya. Tanpa harus diizinkan karena untuk kebaikannya. Ya. Akan tetapi tidak boleh Anda yang menerima kuasa ini mengambil, Nabi kan cuma suruh satu kambing. Ini sekarang kambing 1 dinar. Dinar disimpan. Nah, ini tidak boleh. Seperti mungkin dilakukan oleh beberapa kaum muslimin yang dibutakan hatinya dengan harta atau tidak mengetahui syariat Allah, tapi enggak mungkin. Naluri manusia tahu. Bila diamanahkan oleh atasannya, perusahaannya untuk belanja sesuatu, kemudian malah di-markup, dinaikin harganya, dan selisihnya dia ambil. Ya. Dia ambil. Ini menunjukkan tidak halal. Karena ini berkhianat terhadap amanah, terhadap wakalah. Karena untuk kepentingan dia. Kan tetapi kalau Rasulullah SAW setelah mewakilkan tadi memberikan hadiah kepada Urwah, hadiahnya halal, tidak ada masalah. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan. Ya, itu hukum asalnya dalam wakalah. Para karyawan, para pegawai di bagian purchasing, ya, di bagian pembelian dan pengadaan barang, mereka adalah wakil dari perusahaan atau wakil dari instansi. Maka haram bagi mereka mengambil keuntungan dari transaksi yang mereka diamanahkan untuk melakukannya. Ya. Kecuali izin dari pemilik perusahaan, atau kalau negara izin dari pihak negara, Kementerian Keuangan, itu repot, nggak mungkin kan. Ya. Maka kalau tidak, maka ini adalah bagian dari berkhianat, atau kalau dalam bahasa negaranya bagian dari korupsi. Fadal, nuwasil wala naktafi. Nah, masih Ustaz. Wasil kalian? Nuwasil. Nah, bas. Enam. Au wilayatin alaih. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala au wilayah alaihi, atau yang diberikan hak izin dari perwalian dari barang tersebut. Fa yajuzu liman lahu wilayah ala malikil mal kawali al-yatim wa wali majnun wa wali safih wa nahwihim an yabi'a mala man huwa walin alaihi idza kana fi dhalika maslahatun lahu. Liqaulihi ta'ala, qala Allah ta'ala wa la taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan. Atau yang diberikan perwalian atasnya, maka diperbolehkan bagi seseorang yang telah mendapatkan izin perwalian terhadap harta seseorang, seperti wali dari anak yatim, atau wali orang yang gila, atau wali orang yang as-safi itu bodoh, dan semisal dari mereka, untuk berjual beli atau menjualkan harta yang dia menjadi wali dari pemiliknya apabila terdapat kemaslahatan di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Nah, ya. Diizinkan atau tidak ada izin tetapi dia menjadi wali. Wali berarti izin dari syariat. Kalau izin yang sebelumnya tadi izin dari pemilik harta. Kalau wali izin dari syariat. Bila ada anak yatim, berarti bapaknya wafat, ya, maka yang mengurus hartanya adalah walinya, wali anak yatim. Siapa wali mereka? Allah, syariat yang menentukan.
Yaitu kalau bapaknya meninggal karena dia yatim, walinya adalah kakeknya dari jalur bapak. Kakek tidak ada, terus ke atas dari jalur bapak. Tidak ada kakeknya, kakek wujudnya, kakek dari jalur bapak, saudara dari bapak. Ya. Tidak ada saudara dari bapak, anak laki-laki dari saudara bapak. Tidak ada anak laki-laki saudara bapak. Ini urutannya sama dengan urutan asabah dalam pembahasan waris. Adalah tadi saudara sudah, paman dari bapak. Itu kakek, saudara kakek. Ya. Dan seterusnya. Tentu dipilih bila mereka ada, umpamanya saudara bapak ada beberapa orang. Dipilih dari saudara-saudara tadi itu, mereka memilihkan diri, memajukan untuk mengelola harta anak yatim tadi, untuk menjualkan dan membelikan. Bila ada maslahat, umpamanya, ya, umpamanya ada pelebaran jalan. Dan harta anak yatim ini dapat warisan dari orang tuanya, bapaknya yang meninggal. Kalau tidak dijual, dipertahankan begitu saja, kemungkinan harganya jatuh karena posisinya tidak strategis. Ya. Tetapi kalau dilepas, sangat menguntungkan dan bisa membeli tanah yang lebih luas lagi untuk anak yatim tadi. Maka ini maslahat untuk anak yatim tadi. Maka si wali tadi menjualkannya, kemudian dibelikan tanah di tempat yang lebih strategis, yang lebih nyaman, dengan luas yang lebih besar. Ya. Begitu juga wali orang gila dan wali orang yang bodoh atau ya idiot seperti itu. Ya, tapi dengan syarat dia menjualkan dan membeli untuk kemaslahatan orang yang diwalikannya, ya, bukan untuk kemaslahatan si wali tersebut. Berdasarkan juga asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau ketika menjadi khalifah, beliau mengatakan kepada para wali, anak-anak yatim dan orang-orang gila dan orang bodoh ini, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha sadaqah. Harta anak yatim itu diputar dalam bentuk usaha, dikembangkan agar tidak berkurang, dimakan zakat. Ya, ini menunjukkan boleh, dan bahkan Umar memerintahkan seseorang anak yatim terima emas dari bapaknya, umpamanya uangnya uang emas, uang dinar sebanyak 1000 dinar, 4 kilo. Ya. Tentu setahun setelah itu, walaupun anak ini belum balik, ya, tadi bapaknya meninggal umur dia baru 5 tahun. Di setahun setelah itu umur 6 tahun, dia harus berzakat. Si wali harus memotong dari 1000 tadi sebanyak 2,5%. Berarti 25 dinar. Ya, 25 dinar saya keluarkan dulu. Berkurang menjadi 975. Tahun, belum lagi biaya hidup anak tadi selama setahun tadi. Tahun depan akan berkurang lagi 2,5%. Dan begitu seterusnya sampai dia balik umur 15 umpamanya. Ya, tentu berkurangnya banyak sudah. Dari 1000 mungkin tinggal lagi 800. Ya. Memang inflasinya jauh dari inflasi karena uang emas. Kan tetapi berkurang. Makanya Umar mengatakan itu diputar, melakukan perbuatan hukum dengan cara diputar untuk didagangkan. Emas tidak akan beranak. Tapi beli hewan, jual hewan. Beli buah-buahan, beli makanan pokok, dijual makanan pokok, akan bertambah. Ya. Kalau kemungkinan sekarang waktu bapaknya meninggal, anak yatim ini dapat 1000 dinar, bila diputar oleh walinya tadi, dia punya usaha, namanya dagang daging.
beli daging, beli sapi, disembelih, kemudian dijual atau dagang ayam petelur atau seterusnya macam, atau dagang sembako. Dengan keuntungan yang biasa, umpamanya 100% kita katakan, berarti tahun depan emas anak itu menjadi 2.000 dinar. Bila terpakai 200 dinar, masih ada 1.800 modal pokok yang 1.000 di awal tidak tergerus, tidak berkurang. Maka ini sangat dianjurkan kaum muslimin untuk memutar hartanya sendiri atau diamanahkan kepada orang lain yang amanah dan profesional sehingga harta itu berkembang. Baik. Hasil wala khalas. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fik. Demikian pendengar dan pemirsa Roja terkait dengan pembahasan atau syarah dari barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, yaitu diantaranya yang bukan pemiliknya kecuali atas izin dari pemilik dan walinya. Untuk memperdalam pembahasan, kita berikan kesempatan berikutnya untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang bertanya di line telepon. Baik, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Ayu Ustaz di Perawang ya. Silahkan, Umu. Ya, gini Ustaz, mau tanya masalah jual beli itu. Saya belum paham yang satu barang dengan dua harga itu Ustaz, maksudnya yang gimana? Seperti saya kan jualan kain. Jadi kalau saya jual pakaiannya, kalau harga kontan saya buat katakanlah 150, kalau kredit saya bikin 170. Apakah itu termasuk jual beli satu barang dengan dua harga, Ustaz? Baik, itu saja Umu pertanyaannya. Iya, Ustaz. Baik, insyaallah kita akan simak jawabannya, Umu, ya. Iya, Ustaz. Nah, silakan, Ustaz. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bai'ataini fi bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ya. Ini apa maksud hadis ini? Banyak tafsiran para ulama tentang hadis ini. Ya, akan tapi mengenai kasus yang ditanyakan tadi, apakah termasuk kalau saya jual barang kepada seseorang tunai 150, kalau kredit dengan pembayaran tidak tunai saya jual 170, apakah termasuk ke dalam dua termasuk dalam larangan hadis tadi? Jawabannya bisa termasuk, bisa tidak, tergantung seperti apa transaksi Anda dengan calon pembeli. Ya. Kalau Anda sekedar menawarkan barang ini, kain ini, kalau kamu beli tunai 150, bayar tunda 1 bulan 170. Kamu mau pilih yang mana? Ya, kalau dia bilang, ya udah saya pilih yang tidak tunai aja, bulan depan insyaAllah tanggal yang sama, sekarang tanggal 23 ya, 23 Zulqa'dah, 23 Zulhijjah nanti saya bayar insyaallah ta'ala. Ya, sudah. Berarti harga 170 ya. Iya, 170 saya kan sudah disampaikan tadi. Ya. Lalu terjadi transaksi atas ini. Ini tidak termasuk dalam larangan hadis tadi. Karena ini sesungguhnya jual belinya satu, bukan dua harga, tapi satu harga dan satu transaksi. Yaitu Anda menjual kain kepada pembeli dengan pembayaran tunda 1 bulan dengan harga Rp170.000. Ya. Lalu seperti apa maksudnya? Maksudnya banyak penafsiran para ulama tentang hadis ini, tapi yang berkenaan dengan kasus ini maksudnya seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh Abu Daud, penafsiran Imam Syafi'i terhadap hadis tersebut, bahwa maksudnya mereka
berpisah sedangkan transaksinya tidak jelas yang mana yang diinginkan. Seperti umpamanya kita katakan properti lah rumah, karena itu bisa bukan 2 tapi 10 harga, bahkan mungkin 20 harga juga bisa penawarannya. Kalau kamu bayar cash 100 juta, bayar setahun 110, ya, maksimal 5 tahun 150, atau maksimal 10 tahun 200 juta. Berarti kan 10 harganya, iya kan? 10 harganya. Ini kalau dalam tahap penawaran enggak masalah. Tapi kalau sudah menjadi deal, ya udah saya beli, kata si calon pembeli rumah tadi. Saya beli. Yo, oke, siap, kata dia. Dibuatkan akad, seperti itu dibuatkan, akta tanganin dan terjadi serah terima. Ya, kemudian dia bayar ternyata di 3 tahun, berarti 130. Ya. Atau rencananya 103 tahun, tapi qadarullah kemampuan ekonominya bermasalah, udah mundur 5 tahun aja, terserah kamu, yang penting kan udah jelas harganya. Ya, 5 tahun 150 juta. Ya. Ini yang dimaksud dilarang oleh Imam Syafi'i dalam hadis ini, karena menjadi tidak jelas, menjadi gharar, harganya enggak jelas. Berapa sih harganya? Kan enggak jelas apakah 100 juta, 110, 120, 130 dan seterusnya, ada 20 harga. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Atau juga bisa jadi maksudnya dia mengatakan saya beli 3 tahun, berarti 130. Qadar Allah pada 3 tahun dia tidak bisa melunasi, masih ada cicilan sebanyak sekian puluh juta lagi. Lalu si penjual mengatakan, ya udah kita mundurkan jadi 4 tahun, berarti 140 ya. Oh ya, setuju. Berarti ini terjadi riba jahiliyah. Anzirni azidka, yaitu beri aku masa tangguh setahun lagi, aku tambah harganya dari 130 menjadi 140. Ya. Ternyata kesepakatannya 140 tadi pun pada 4 tahun belum selesai, karena pandemi jadi 3 tahun. Naik jadi selesainya setelah 6 tahun. Ya. Selesai 6 tahun berarti kata dia harga 160. Kan dari awal sudah ada kesepakatan. 100 itu kalau cash. Setahun 110, sekarang kan 6 tahun, berarti 160. Padahal tadi kesepakatannya 130. Itu salah kamu, kenapa 30 kamu nggak bisa bayar, kata dia. Yang jelas ini maksud yang diharamkan juga dari hadis tersebut. Terjadi di sini unsur riba dan gharar, dan dua-duanya diharamkan. Dan banyak makna lain lagi dari hadis tersebut dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian Umu yang bertanya, ada beberapa penjelasan terkait dengan makna yang disebutkan dan pertanyaan, dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih di via telepon. Kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Ilham dari Sukabumi. Silakan, Ilham, silakan. Ini saya ada mau nanya ini, ada kasus misalkan gini, ada janda yang beranak satu, dia istilahnya memiliki harta gitu, Ustaz, ya. Memiliki harta? Iya. Memiliki harta? Iya. Ya, kemudian dia menikah dengan duda yang punya anak satu juga. Terus misalkan dalam tidak lama dari pernikahan tersebut meninggallah si istrinya itu. Apakah si suami yang baru menikah itu terus dan anak yang dibawa oleh suaminya itu mendapat waris dari harta janda tersebut gitu yang udah dinikahinya?
Enggak, sekarang bukan janda lagi dia. Ya, suami sudah. Nah, Ya, berarti apakah suaminya dapat? Suaminya dapat. Ya. Ya, yang perempuan ini punya anak dari suami sebelumnya, berarti suami dapat 1/4. Ya. Apakah anak suami dapat? Anak suami tentu tidak dapat karena bukan anak si perempuan itu. Kan bukan anak perempuan itu, kan anak yang dibawa suami. Iya, iya. Ya, maka dia tidak dapat karena itu bukan ibunya. Oh, gitu Ustaz ya. Jelas. Berarti yang dapat hanya suaminya itu saja. Ya, karena hubungannya suami istri. Oh, nah. jelas ya, akhi? Jelas? Jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Abu Mu'ad di Depok. Abu Mu'az, silahkan pertanyaannya. Iya, Ustaz. Ini saya ada seorang punya nenek, Ustaz. Dia udah meninggal dunia. Kemudian punya 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Selama dia hidup dirawat sama anak-anak perempuannya. Kemudian setelah beliau meninggal, itu warisnya dibagi sama anak-anak perempuannya aja apa bagaimana ya, Ustaz? Harta warisnya dibagi kepada semua anaknya dan ahli waris yang lain. Iya. Jadi kasusnya pas dia meninggal karena dirawat dengan anak-anak perempuannya, jadi harta waris itu dibagi dengan anak-anak perempuannya aja gitu, Ustaz? Tidak, dibagi, anak laki juga dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh, tetap dibagi sesuai anak laki-lakinya 2 bagian, perempuannya 1 bagian itu, Ustaz? Iya. Iya. Cukup jelas, akhi? Nah, solusinya gimana, Ustaz? Karena kan udah dibagi nih, Ustaz. Sudah Solusinya dibagi bagi yang anak ngambil perempuan. lebih, kembaliin hak saudaranya. Ya. Nah, itu kalau misalnya uangnya sudah habis terpakai bagaimana, Ustaz ya? Solusinya? Minta diredhokan. Minta Diridhakan ya, akhi. Minta diridhai. Oh, Ya. iya. Dimusyawarahkan dengan kakak-kakaknya ya. Masyarakat lagi berarti ya? Iya. Cukup, akhi? Jelas? Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Demikian pada jawaban yang disampaikan dan kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Bagi pendengar dan pemirsa yang lain kita berikan kesempatan masih di via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Syauki di Cibubur dalam perjalanan. Ustaz. Silakan Sauki, Abu Sauki. Sauki. Assalamualaikum Ustaz. Anak bertanya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama terkait dengan jual beli emas ya dan biadin itu Ustaz. Ya. Kasusnya saya mau jual emas antam ke toko emas. Nah, saat si pembeli di toko emas ini dia tidak punya cash gitu, tapi langsung ditransfer gitu. Apakah ini termasuk ya dan biadin Ustaz? Langsung dimasuk di waktu itu juga, sebelum Anda beranjak, sudah masuk ke rekening Anda kah? Ya, seperti itu Ustaz. Tidak menunggu Ustaz, langsung. Ya. Ya, termasuk ya dan biadin itu. Tapi kalau nanti ada jeda atau apa karena sistem banknya, mobil bankingnya bermasalah itu, ya dan biadinnya sudah tidak termasuk lagi ya Ustaz ya, kondisinya itu Ustaz. Sudah berpindah kepada pencatatannya atau belum dari bank si penjual? Di tangan dia, pamannya dia kan transfer pakai mobile banking atau net banking. Iya Ustaz. Si penjual kan ya, si pembeli ya, yaitu pihak toko emas. Iya. Ya, dia bisa print kan nggak? Atau Diperingatkan Ustaz. di capture atau difotokan, dikirimkan ke Anda, bisa enggak? Bisa Ustaz.
kalau bisa berarti itu sudah berpindah langsung ke Anda walaupun masih ada jeda, walaupun belum bisa Anda tarik tunai uangnya di saat itu karena ada beberapa permasalahan. Tapi kalau belum bisa umpamanya tertulis di stroke atau bukti transfernya itu tidak sukses, ya, tidak sukses berarti belum berpindah dari rekeningnya dia ke Anda, masih di rekening dia. Paham? Insyaallah Ustaz. Artinya itu kalau kondisi yang terakhir ini itu tidak terpenuhi ya dan biadinnya Ustaz ya. Kalau umpamanya biasanya kan kalau Anda transfer ke mobile banking atau net banking ada tulisan di sana yaitu transaksi sukses, Ya. berhasil. Kalau berhasil berarti sudah berpindah ke Anda walaupun belum Anda bisa Anda tarik tunai, Ya. karena masih ada proses banknya. Tapi kalau tidak tertulis berhasil di sana, ya, itu tidak tunai namanya kalau Anda beranjak. Tunggu suruh sampai dia statusnya itu berhasil atau tidaknya sampai berhasil. Anda duduk di sana nongkrong dulu. Ya. Kalau tidak bisa karena ada uzur yang lain, Anda katakan ini emas saya titip dulu aja. Repot kalau saya harus ke kantor bawa emas lagi. Ya, saya ada pekerjaan tempat lain. Nanti saya mampir lagi kemari untuk transaksi. Baik. Paham? Insyaallah Ustaz, alhamdulillah. Kemudian yang kedua Ustaz terkait dengan waris Ustaz. Ini 2019 ayah mertua saya meninggal. Saat meninggal itu dia meninggalkan satu orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan Ustaz. Istrinya sudah meninggal sebelumnya. Nah, bagaimana pembagian warisannya Ustaz? 1 orang anak laki-laki. Ya, dan 5 orang anak perempuan Ustaz. Anak laki-laki 1 orang, 2 sebentar. Yang meninggal namanya siapa? Hasan Ustaz. Hasan. Iya, Hasan. Hasan wafat tahun 2019 bulan Mei. Ahli warisnya 1 anak perempuan. Anak perempuan 5 orang. Maaf, 1 anak laki-laki. Ya. 5 anak perempuan. Bapak Ibu Hasan masih hidup? Oh, sudah tidak ada Ustaz ketika beliau meninggal Ustaz. Kakek neneknya? Sudah tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada, anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, 2, 1 untuk 5 jiwa. Berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. Hartanya dibagi 7. Anak laki-laki dapat 2/7, anak perempuan masing-masing 1/7. Jelas? Insyaallah Ustaz, jelas. Jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Jelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bapak Sauki ya, dan semoga selamat di perjalanan. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di line telepon. Baik, kita angkat penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Salat di Jepang. Baik, silahkan ke pertanyaannya. Ustaz, pertanyaannya sama mungkin kalau Bapak mertua meninggal, Kurang jelas. Afwan akhi, kurang jelas suaranya. Bisa diulangi kembali? Jika Bapak mertua meninggal, Bapak mertua meninggalkan satu anak laki-laki. Disebutkan saja mungkin namanya ya, biar lebih Nama mudah. yang meninggal siapa namanya?
Pak Munandar. Siapa? Munandar. Pak Munandar. Munandar. Pak Munandar. wafat. Terus Meninggalkan 1 anak laki-laki satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan dan istri. 2 anak perempuan dan Istri. istri berapa orang? 1. Gimana Ustaz? Istrinya berapa orang? 1 orang kah? Istrinya 1. Istri. Terus bapak ibu Munandar masih hidup kah? Sudah meninggal, Ya. tapi masih ada adik-adiknya. Adik-adik Munandar masih ada. Yang laki-laki sama perempuan masih ada. Ya, itu tidak dapat karena terhalangi oleh anak laki-laki Munandar. Oh, Yang dapat hanya anak laki-laki, anak perempuan, dan dapat istri. Dengan pembagian istri 1/8, anak laki perempuan mengambil sisa dan dibagi 1/2. Berarti dibagi 8, 1, misalnya 7. 7 akan dibagikan kepada anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, 2 berarti 4. 4. Antum melihat layar televisi kah? ya Ustaz. 4 dikalikan ke 8 menjadi 32. Ya, anak laki-laki 7 bagian, dia 2 bagian, 1 bagian 7, berarti 14. Anak perempuan 1 bagian itu 7. Mereka 2 orang, berarti 7. Kemudian istri 4 dikali 1 berarti 4. Pas 32 kan ya. Anak laki-laki mendapatkan 14/32, anak perempuan masing-masing 7/32, istri mendapatkan 4/32. Berapa rupiah hartanya dibagi 32 bagian, anak laki-laki dapat 14 bagian, anak perempuan masing-masing 7 bagian, dan istri 4 bagian. Paham? Paham Ustaz. Ya. Izin Ustaz, setelah itu istrinya meninggal. Istrinya meninggal. Kapan meninggalnya? Bapak meninggal di 2008, istrinya meninggal di 2021. Wafat di 2021. 21. Ya. Pada saat istrinya wafat ini, ayah ibunya masih hidupkah? Sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal lah ibu dari istri ini kan ya. Iya Ustaz. Kemudian anak laki-lakinya dengan anak perempuannya masih hidupkah? 3 orang itu? Oh iya Ustaz. Maaf, Hah? setelah bapak itu yang meninggal anak laki-lakinya dulu Ustaz ternyata. Oh maaf, kalau gitu kapan anak laki-laki wafat? Anak laki-lakinya itu wafat di Februari 2021, terus ibu meninggal di Maret 2021. Bulan 3, 21 wafat. Bulan 2, 21 kan ya? Iya Ustaz. Ya. Berarti harta anak laki-laki ini dulu dibagi. Iya. Ya, dibagi. Ya. Itu ketika anak laki-laki ini wafat, dia sudah punya suami, istri dan anak-anak. Belum berkeluarga Ustaz. Belum punya anak, istri dan anak. Maka warisannya untuk ibu adalah 1/6. Sebentar. Ya. 1/6 ibu, 1/6 untuk saudarinya 2 orang, 2/3.
2/3, 6 dengan 3 bisa 12, 2, 4 kali 12, 4 kali 2, 8. Sisa 2. Sisa 2 ini, anak laki-laki ini punya saudara tidak? Pamannya ada, anak paman dari laki-laki ini saudara munandar yang masih hidup, saudari dan saudara munandar. Saudara-saudari munandar ada, tapi dua laki-laki dari adiknya bapak ada, sama 3 orang perempuan dari bapak adiknya. Berarti saudaranya yang 2 ini untuk saudara-saudarinya 2 saudara, saudari 3 tadi. Itu sebapak, tapi Pak Ustaz. Yang sekandung dengan munandar tidak ada. Ya, Yang sekandung itu ibu sebapak dengan munandar, adakah? Yang sekandung sudah pada meninggal, yang sekandung. Tapi adanya yang sebapak. Baik, yang ibu. Sekandung telah meninggal. Anak dari yang sekandung adakah? Anak laki-laki, anak perempuan? Anak yang dari yang sekandung ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Iya, ini berarti anak saudara-saudari. Berapa jumlahnya? Kebetulan Pak Munandar ini punya adik laki-laki, Pak Endar punya anak 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya, hanya laki-laki saja, maaf, perempuannya tidak. Hanya laki-laki, anak laki-laki dari saudara-saudara Pak Munandar yang masih hidup ketika Munandar wafat. Pak Munandar punya adik laki-laki 2, sudah meninggal, punya anak keponakan laki-lakinya itu 1 orang. Cuma 1 orang? 1 orang dari dari saudara laki-lakinya. Kalau dari saudara perempuan, enggak perempuan, enggak. Berarti ini 2 bagian untuk anak saudara, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Dari saudara laki-laki Pak Munandar ya, Ustaz? Iya. Paham? Iya, Ustaz. Maka bagian ibu di sini otomatis akan bertambah. Iya. Dan bagian saudari juga bertambah masing-masing. Di sini 4 per 12. 8 berarti 4 per 12 tambah kemari. Ini bertambah. Ini bertambah kemari. Kemudian siapa yang wafat lagi? Istri di bulan 3 2021. Ketika wafat, anak perempuannya masih 2 orang kah? Tetap masih, Ustaz. Dan suami tidak ada. Iya. Tidak menikah lagi dia kan ya? Enggak, Ustaz. Ayah ibunya masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Sudah meninggal. Berarti untuk anak perempuan dapat 2/3. Kemudian dia punya saudara-saudarikah? Istrinya Pak Munandar punya adik laki-laki 2. Bukan Pak Munandar, istri ini. Ya, istrinya itu punya adik laki-laki 2. Perempuan tidak punya? Nggak ada. Ya, berarti 2 saudara kandung. Sisa
Ini dapat anak perempuan 3 bagian, dapat 2, ini 1, dan dibagi 2 berarti 6, dibagi 6, 4, kemudian 1, 1. Jelas? Masing-masing saudara istri Pak Munandar dapat 1/6 dari hartanya. Ya, hartanya itu apa saja? Hartanya sendiri, tambah harta warisan dari Munandar, tambah harta warisan dari anaknya laki-laki. Oh iya, Ustaz. Maka anak perempuan dari Pak Munandar ini dapatnya banyak. Dapat dari Pak Munandar 7/32, dapat dari saudaranya 4/12, kemudian dapat dari ibunya 2/6. Ya, Ustaz. Maaf Ustaz, yang tadi yang terkait setelah anak laki-laki yang meninggal kan ada sisa 2 ya, itu diperuntukkan untuk adik Pak Munandar yang laki-laki. Apa? Yang meninggal, yang sisa itu Ustaz, yang 2/12 2/12 itu untuk anak laki-laki dari saudara kandung. dari saudara kandung Ya, keponakan. laki. Oh, kalau Iya. saudara kandung perempuannya Tidak, dapat itu. tidak. Oh, kalau dari saudara kandung perempuan itu adalah laki-laki dapat tidak, Ustaz? Tidak. Oh tidak, berarti ya. Baik, Ustaz. Cukup jelas, akhi. Ya. Baik. Makasih Ustaz, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup jelas, dan nanti bisa dilihat kembali di rekamannya dari apa yang disampaikan Ustadz dari perhitungan waris tersebut. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami masih berikan kesempatan via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Taufik dari Cilegon. Taufik, silakan pertanyaannya. Iya. Begini Ustaz. Nah. Begini Ustaz. Ibu saya punya 6 orang anak. Afwan, sebelumnya di volume suara TV atau radionya dimatikan saja, ada feedback. Cukup monitor via telepon biar lebih jelas suaranya. Iya. Baik, Ibu silakan. saya punya 6 orang anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian kakak saya meninggal dunia Meninggal lebih siapa? dulu daripada ibu saya. Sebentar, yang meninggal siapa? Anak kakak yang meninggal tadi punya anak. Apakah warisan dari ibu saya kepada anak kakak saya yang meninggal itu mendapat bagian atau terhijab? Itu aja, Pak. Yang meninggal dahulu siapa? Anaknya, anak laki-lakinya. Namanya siapa? Sambas meninggal dunia. Baru ibu Sambas saya meninggal wafat. dunia. Bentar, tahun Tahun 2000. Kakak saya. Sambas Saya wafat. tahun 2017. Kemudian siapa lagi yang wafat? Ibu Sambas. Udah itu aja. Kakak saya yang meninggal tadi, Sambas, punya anak 2. Punya anak 2, laki-laki Dua perempuan. anak tadi mendapatkan warisan dari. Halo, Pak Taufik. Halo. Terputus sampainya, Ustaz. Ya. Pak Taufik, mohon maaf, mohon didengarkan, apakah anak Pak Sambas ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Baik. Satu laki, anak perempuan. Iya. Kemudian pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya apa tadi? Apakah anak kakak saya yang meninggal dunia tadi? Anak Sambas, jangan bilang kakak lagi, nanti pusing kita. Anak Sambas ya? Ya, anak Sambas tadi mendapatkan warisan atau tidak dari warisan ibu saya. Ibunya Sambas. Iya. Iya. Ya. Sudah wafatkah ibunya ini, namanya siapa? Ibu saya
Bu Aisyah wafat tahun 2017. Oh, sudah wafat 2017. Iya. Ketika Aisyah wafat 2017, apakah ada anak laki-laki Aisyah masih hidup? Masih. Ya, kalau gitu di mereka tidak dapat. Oh, jadi kakak saya meninggal dunia tadi nggak dapat warisan ya? Anak dari Sambas tidak dapat warisan dari Ibu Aisyah. Kenapa? Oh. Karena Ibu Aisyah masih punya anak laki-laki. Iya, iya. Sehingga terhalangi cucu dari anak laki-laki. Iya, iya. Tapi kalau ahli waris dari Aisyah, anak-anak Aisyah, saudara-saudari Sambas mau memberikan hibah, seperti ini firmankan Allah, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum min. Bila hadir dalam pembagian waris tadi kerabat-kerabat dekat dan anak yatim, ya berikan aja, kata Allah. Berikan berapa aja. Iya, iya. Paham? Iya. Cukup jelas, Pak? Iya, makasih. Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair, Pak. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya dari pesan WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, bagaimanakah hukumnya apabila fulan membeli rumah dengan pihak develop dengan sistem syariah, Ustaz? Developer dengan sistem syariah, tapi di perjalanan si fulan ini karena belum menempati rumah ingin di-cut sama pihak developer dan uang DP dan angsuran sudah dibayarkan, sedangkan uang DP dan angsuran sudah dibayarkan sesuai dengan akad di awal walaupun masih status PPJB. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Si developer menjual rumah kepada seseorang. Nah. Dan sudah diterimakan barangnya. Nah. Ya. Kemudian si developer ingin membatalkan sepihak. Nah. Bagaimana hukumnya? Tidak ada hak bagi developer atau siapapun yang sudah menjual hartanya, ya, bila sudah diserah terimakan, untuk membatalkan sepihak kecuali pihak yang kedua setuju. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Artinya memenuhi akad, kalian sudah menjual, sudah selesai berarti. Bukan milik kalian lagi. Milik kalian apa adalah piutang. Kalau objek tadi tidak dijadikan barang jaminan, tidak bisa kalian ambil begitu saja. Ya. Nah, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian. Maka status developer mengkat itu batil dalam syariat Islam. Insyaallah. Kalau diambil berarti dia merampas. Subhanallah. Baik, demikian jawaban Ustaz dan tambahan. Barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan dari Ibu Evi di Indramayu. Ustaz, saya 4 tahun lalu, yaitu tepatnya bulan Desember, nabung emas secara kredit di bank syariah, di bank syariah selama 1 tahun 100 gram dengan harga 600.000 per gram. Saya tidak mengetahui bahwa itu riba. Bagaimanakah cara saya bertobat dari riba tersebut, Ustaz? Qadarullah, emas tersebut belum saya ambil di bank karena posisi masih di luar negeri. Dan bagaimanakah perhitungan zakatnya selama 3 tahun itu, Ustaz? Pertama, ketika Anda tahu itu adalah tidak sah jual belinya, karena diharamkan dari syariat. Karena syarat jual beli itu adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Sekarang tidak sesuai dengan ketentuan syariat karena mengandung unsur riba. Ya, maka apa yang harus Anda lakukan ketika Anda tahu, ulang akadnya. Ya, Anda katakan, saya ambil emasnya, kemudian saya bayar dengan uang yang sudah saya store dahulu ke kalian. Setuju, kata mereka. Berarti sekarang akad jual belinya ketika Anda ambil tadi, dan itu menjadi sah. Insyaallah. Adapun bagaimana zakatnya, karena sesuatu itu belum menjadi milik Anda, karena dia tidak disahkan oleh syariat perpindahan kepemilikannya, maka tidak ada zakatnya, karena zakat itu
harus menjadi milik sempurna hartanya. Sekarang miliknya tidak sempurna di tangan Anda karena tidak diakui oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu Evi, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan hutang perbankan, Ustaz, bagaimanakah solusi dari menyelesaikan kredit macet yang sudah tertunda selama 9 tahun lamanya? Dan saya berhutang kepada bank, namun sudah menunggak selama 9 tahun. Apakah masih bisa diselesaikan? Dan caranya, Ustaz, terkait dengan terhindar dari riba. Apakah bunga dan denda selama 9 tahun tersebut tetap harus dibayarkan? Wallahu alam, tentu tanyakan ke pihak banknya teknisnya bagaimana. Jangan-jangan sudah mereka putihkan. Ya, kalau mereka putihkan, ya, wallahu alam, yang memutihkan bukanlah pemiliknya. Ya. Maka sebesar uang tadi kalau Anda bisa menyetorkan ke mereka, ke rekening mereka, itu bagus. Kalau tidak memungkinkan, sejumlah uang tadi Anda berikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait zakat pertanian, di mana hasil jagung yang saya dapatkan pada panen kali ini adalah 10 ton, Ustaz. Masya Allah. Mohon penjelasan terkait dengan perhitungan zakat pertanian ini. Jazakallahu khair. Bila tidak diairi dengan berbayar dengan air sumur artesis, ya, hanya dengan air hujan saja atau dengan air irigasi yang ada, maka dikeluarkan zakatnya 10%. Jadi berapa ton? 10 ton? 10 ton. Dizakatkan 1 ton. Ya. Masya Allah. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bekerja sebagai ASN yang digaji oleh negara, Ustaz. Dan atasan itu juga ASN sering memberi hadiah ke bawahannya tanpa kriteria tertentu dan tanpa pilih kasih, Ustaz. Apakah hukum menerima hadiah tersebut? Jazakallah khair. Wallahu alam, kalau aman, ya terima hukumnya hadiah. Hukum asalnya adalah halal. Tapi kalau umpamanya dia dapat gratifikasi, tentu akan membahayakan keamanan Anda yang menerimanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan chat WhatsApp. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan terkait dengan warisan, mohon maaf, mungkin bisa disebutkan nama dan tahun wafat bagi para pendengar yang bertanya terkait dengan warisan. Mohon disebutkan nama saja yang wafat dan tahun kematiannya supaya lebih jelas. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Terkait dengan udhiyah atau kurban, Ustaz, apakah boleh kita meniatkan berkurban untuk almarhum adik ibu atau yang sudah wafat? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ke Ustaz yang lain aja. Baik. Nah, kita angkat kembali pertanyaan tersebut nanti pada sesi pertanyaan fikih umumnya secara khusus terkait dengan udhiyah. Bisa disimak kajiannya, nanti akan disampaikan. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abdul Hakim mengenai jual beli emas dengan akad wadiah, Ustaz. Jika uang disetor ke penjual sejumlah harga dengan akad wadiah, kemudian emas dikirim ke pembeli dengan akad wadiah. Setelah emas sampai lalu dilakukan akad jual beli, apakah ini masuk ke dalam bagian iya dan biyadin, Ustaz? Jazakallah khair. Iya dan biyadin, betul. Insyaallah. Jelas demikian jawabannya, termasuk iya dan biyadin. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Kami ada sawah pusako, cucu nenek ada yang tidak ada saudara perempuan, hanya laki-laki. Dibagikan sama
dibagi sama dia sawah sebanyak 2,5 sukat, dan sawah itu digadaikan orang lain beberapa tahun. Kemudian disuruhnya dari saudara ibu saya lagi menembusnya, Ustaz, yaitu abang yang sudah meninggal. Sawah itu, apakah hukumnya dalam pandangan Islam terkait dengan sawah pusako ini, Ustaz? Tidak paham. Sukat itu apa? Nah, yang menebus adalah abang yang sudah meninggal. Tidak paham saya maksudnya. Gimana dia menebus sudah meninggal dia? Ibu yang bertanya mungkin bisa secara langsung saja nanti ya disampaikan via telepon. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang ibu sudah bercerai dan punya seorang anak kandung perempuan, Ustaz. Dan kemudian ibu atau bapak saya sudah meninggal dan anak punya saudara kandung 2 perempuan dan 1 laki-laki. Saudara kandung 2 perempuan dan 1 laki-laki. Misalnya berbeda teh, satu tadi seorang ibu sudah meninggal anak, sekarang ibu saya, itu maksudnya apa? Masih dalam satu pertanyaan, Ustaz, tapi tidak disebutkan namanya. Akhir nama, Ustaz. Baik, kembali kami sampaikan bagi pertanyaan warisan, mohon dijelaskan nama saja dan wafatnya tahun berapa, bisa disebutkan secara khusus. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian di Bekasi. Apakah jika menjual barang karena ke saudara atau teman dekat, harganya kemudian dikurangi, Ustaz? Apakah ini termasuk penjualan dengan 2 harga? Jazakallahu khair. Nah. Menjual kepada teman dengan saudara dengan lebih rendah harganya, bahkan harganya hanya simbolis saja, ya udah 100 perak juga boleh, atau berapa gopek atau goceng juga boleh. Apa yang di dompet kamu ada, ambil tuh tanah 1 hektar. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Kalau gratis saja boleh, apalagi dengan harga simbolis tadi. Tidak termasuk dalam 2 harga ini. Ini termasuk dalam berbuat baik. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan chat WhatsApp. Ayah kami sudah meninggal tahun 2020, Ustaz, dan meninggalkan 3 anak perempuan, 1 anak angkat laki-laki, dan istri dari ayah masih ada, Ustaz. Bagaimana pembagian warisannya? Anak angkat tidak dapat sama sekali. Berarti ketika dia wafat hanya ada 3 anak perempuan dan seorang istri, Ustaz. Istri, 3 anak perempuan. Ini belum lengkap karena akan ada sisa ini. Istri 1/8, 2/3. 3 dengan 8, 24. 3, 16. 16 dibagi 3 ada pecahan. 3 dikali 24 sama dengan 72. 3 97,2. Kemudian ini 16 per 32. Ini 24 per 3, sisa 5. Ini untuk siapa? Makanya sebaiknya pertanyaan waris langsung, karena kita nggak selesai ini. 5 untuk siapa, sisanya adalah untuk asabah. Cuma kita tidak tahu siapa asabah yang ada dalam kasus ini. Apakah kakek dari yang meninggal masih hidup, atau kalau tidak saudara bapak masih hidup, atau saudara yang meninggal masih hidup, dan seterusnya. Nah, jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, dan sekali lagi kami sampaikan terkait dengan pertanyaan warisan disebutkan tahun dan juga nama yang wafat dan juga seluruh ahli waris yang ada bisa disebutkan. Demikian, dan kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp sebelum kami angkat dari telepon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimanakah hukum membeli barang di mana barang tersebut menggunakan nama atau merek dagang yang memang terkenal dan sudah masyhur,
akan tetapi barang tersebut adalah KW atau bukan asli Ustaz, yang menggunakan merek dagang tersebut. Bagaimana hukum kita membelinya? Jazakallahu khair. Kalau Anda tahu barang yang Anda beli adalah tiruan, ya, dari awal tentu Anda berdosa. Ya, karena ketika Anda membelinya ada yang Anda zalimi, yaitu pemegang hak cipta atau royalti pada barang yang asli tadi. Maka sekarang ketika Anda ingin bertobat, apa yang akan Anda lakukan? Ya, ini dalam hal ini selisih dari harga bajakan dengan harga asli, ya, itu Anda sedekahkan kepada fakir miskin untuk pemegang hak cipta yang asli. Karena Anda tidak mengetahui siapa pemegang hak ciptanya. Kalau Anda mengetahuinya, Anda berikan kepada dia hak cipta tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas jawaban yang penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan. Dan kita berikan kesempatan via telepon. Silakan dalam pembahasan bab jual beli. Kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Jadi aku habis di perjalanan Ustaz. Silakan akhi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Silakan pertanyaannya. Ustaz, ini titipan teman dari teman. Si teman kan mau beli rumah tapi nggak bisa cash. Si A mau jual rumah tapi rumahnya belum lunas. Nah, si teman ini mau minjemin dulu untuk lunasin. Nah, setelah dilunasin, si teman yang mau beli tadi datang ke bank syariah untuk pembiayaannya. Kemudian kata bank syariah akadnya adalah wakalah. Apakah itu boleh? Yang pertama. Kemudian yang kedua, di bank syariah itu disyaratkan asuransi, yang itu nggak boleh tidak, jadi wajib ada asuransinya. Yang lainnya dipikir sudah sesuai, maksudnya tidak ada denda keterlambatan. Mungkin itu Ustaz, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau si seseorang yang ingin membeli rumah tadi, dia pinjamkan uang kepada pemilik rumah sebelumnya, kemudian tidak ada persyaratan harus jual kepada dia, ya, maka tidak ada masalah. Bila ada persyaratan jual kepada dia, tentu akan menjadi dua masalah. Pertama, meminjamkan digabung dengan syarat jual beli, padahal Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un, tidak boleh menggabung akad pinjaman dengan akad jual beli. Satu. Kemudian juga bila sudah dibayar sebagai DP itu uang, bukan berbentuk pinjaman, ya, maka si A ini, si pembeli ini tidak bisa datang ke bank syariah lagi, karena status rumah adalah sudah menjadi milik dia walaupun belum lunas. Maka kalau bank syariah membayarkan sisanya kepada pemilik sebelumnya, yang terjadi adalah bank syariah meminjamkan atas nama yang nasabah ingin membeli ini, dan tentu ada pertambahan, maka ini adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian akhi, dan semoga ini menjawab yang bermanfaat. Kami sampaikan di pertanyaan terakhir kami di pagi hari ini Ustaz, dan sebagai ikhtitam setelah kesimpulan silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, kita sebagai muslim dan muslimah yang artinya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk bukan hanya dalam masalah ibadah saja, tapi dalam masalah muamalat pun Allah telah mengatur semua transaksi kehidupan keseharian kita dalam mencari harta dan membelanjakan harta. Maka bagian dari konsekuensi keislaman kita, ketundukan kita kepada Allah, wajib kita mengikutinya walau dalam banyak hal tidak sesuai dengan nafsu dan syahwat kita terhadap harta tersebut.
Sehingga dengan ketundukan tadi dan kita berhasil mengalahkan hawa nafsu, menundukkannya, maka kita menjadi hamba Allah, bukan lagi menjadi hawa nafsu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.